Abahnya tuh kayak begini nih gitu. Jadi saya anggap, wah ini orang Kristen nih, orang Kristen yang nanti akan bagus. Itu ternyata bukan. Saya lihat lagi kayak Ustadz Nababan, si Ustadz Moko Bintang. Saya lihat orang-orang, istilahnya orang-orang Kristen yang mualaf. Wah, saya senang tuh melihatnya. Orang-orang Kristen mualaf pada begitu. Terus saya lihat banyak seorang mualaf-mualaf tuh yang kayak Erinda Handono gitu. Tapi saya perhatiin, saya lihat lagi, kok dia pada ngebohong dengan statusnya dia gitu. Yang latar belakangnya sebetulnya bukan pendeta, dia ngaku pendeta. Yang latar belakangnya biarawati sebetulnya bukan biarawati. Kan sekarang zaman sudah bisa kelihatan, Pak. Akhirnya saya ngelihat lagi, Pak, ini seorang murtadin gitu. Nah, seorang murtadin itu kalau saya liatin, ya dia selesai jadi pindah dari seorang Kristen, dari Islam pindah ke seorang Kristen itu, kok dia bicaranya baik gitu. Bicaranya nggak menghujat gitu. Bicaranya nggak menceritakan tentang Al-Quran gitu. Kok kalau orang-orang yang mualaf masih menceritakan tentang Alkitab. Saya dengar Ustadz Abdul Somad. Jadi sebelumnya saya udah dengar Ustadz Abdul Somad itu bagaimana. Saya dengar Ustadz Abdul Somad itu yang ceramahnya ceritanya ada seorang bertanya kepada saya gitu. Bapak, saya kalau ngelihat salib itu saya gemeteran gitu. Kenapa itu, Pak? Somad itu bilang begini, oh itu ada jin kafir. Jadi ada jin kafir, tangan dia sambil dibentangin sampai pala dia, oh madep kiri apa madep kanan gitu. Gitu. Itu saya herannya, Pak. Saya merasa kesel, saya merasa sakit hati sama orang itu. Shalom teman-teman semuanya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan dengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa. Dan seperti yang kita tahu bahwa semakin Kristen ditekan, semakin banyak orang menjadi murtad. Sama seperti beberapa waktu yang lalu seorang ustadz yang menghina Yesus disalib. Penghinaan itu membawa seorang pria dari Sumatera percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, seperti apa dan siapa yang percaya kepada Yesus karena ulah? Ya, Ustadz Abdul Somad. Mari kita simak bersama-sama. Nama saya Supriyanto. Saya dari orang tua saya dua-duanya dari Sumatera Barat. Akhirnya saya masuk di yayasan pesantren itu. Ya, pikiran saya, mudah-mudahan saya di pesantren ini saya bisa benar. Beranjak dewasa, saya waktu di SMP sampai SMA itu saya seneng sama ikut-ikut pengajian itu. Saya seneng ikut-ikut pengajian, saya berangkat ke pengajian ini, saya berangkat ke pengajian ini, seneng. Sampai di SMA kelas 1 itu saya sebagai ketua pemuda Muhammadiyah. Saya latar belakang dari Muhammadiyah. Orang tua saya Muhammadiyah juga latar belakangnya. Jadi saya senang ikut-ikut pengajian itu. Berjalan sampai SMA kelar, saya lihat, teman saya bilang gitu, Cibutet namanya. Mau kemana, Tet? Bilang gitu. Gue mau ke gereja, dia bilang. Gereja. Ya udah gue anterin. Saya anterin apa naik anter. Sampai di pintu gerbang gereja itu, saya nggak tahu itu gerejanya gereja apa. Saya pintu gerbang. Jadi antara pintu gerbang dengan pintu gereja itu kan agak-agak jauh tuh, Pak. Pintu gerbang sama pintu gereja itu agak jauh. Saya lihat ada orang ngawai tangan saya gitu. Ngawai tangan saya. Itu pakai jubah putih panjang gitu. Cuman saya bingung.
kelihatan dari jauh itu kayak orang yang pernah saya lihat di gambar gitu. Ya udah, saya abaikan dulu itu. Ya udah, saya anggap itu. Tapi sebelum itu, sebelum mimpi itu saya ada mimpi satu dulu. Pertama, saya lagi bawa mobil juga, tuh. Ya, tiba-tiba ada tulisan Jalan Kristus gitu. Nah, saya bilang, ini Jalan Kristus. Bilang itu kayak jalan nama Kristus itu kayak nama-nama orang Kristen gitu kan. Oh, jalan begitu ya, bilang. Ya udah, saya setelah bangun saya abaikan. Terus mimpi yang kedua tadi, saya ketemu teman saya itu antara kerja, sampai sempat saya bilang gini, Ted, ntar kalau mau ke gereja lu telepon gua aja atau WA gua, ntar gua anterin. Itu hampir jarak mimpi itu hampir setahun tuh Pak, jarak mimpi. Cuman saya anggap itu iblis, karena saya dulu di agama Islam itu kalau mimpi-mimpi yang seperti itu, ya itu datangnya dari iblis itu. Jadi saya anggap seperti itu. Tapi itulah, semenjak saya ketemu itu, mimpi pertama mimpi ketemu Jalan Kristus, kedua mimpi dengan ketemu melihat orang yang seperti ada di gambar itu ngawai saya. Di situ saya goncang dengan sholat saya. Tetapi pendamping saya itu pernah bilang gitu, bukan karena sholatnya kamu bisa ketemu dengan Allah, tapi karena imanmu, karena yakinnya. Jadi kita harus yakin. Jadi kalau kita benar-benar yakin sama Allah itu, Allah pasti ridho. Dalam hati saya gini Pak, ya Allah, saya ini udah gak benar, saya bilang. Saya ini udah gak sholat, udah jarang sholat. Walaupun saya tetap saya memuji, tetap hati saya itu Allahu Akbar itu tetap gitu. Tapi saya, apa pantas saya ini masih bisa ngobatin orang gitu. Tapi karena memang saya diminta, sampai mohon diminta gitu. Oh, saya berangkat juga. Saya sholat sunat dulu. Jadi kalau sudah terdesak seperti itu Pak, namanya saya sholat itu namanya sholat sunat. Kalau saya sholat sunat, saya bilang gini, ya Allah, saya ini orang yang berdosa ya Allah. Saya sudah mengingkari perintahmu ya Allah, saya bilang. Tetapi ada orang yang minta tolong sama saya ya Allah, atas izinmu ya Allah, dengan air ini sembuhkanlah orang itu. Masih disembuhin juga Pak. Heran juga, orang itu akhirnya sampai sungkem. Itu orang itu Pak, sekeluarga itu, orang itu sombong. Jadi dia orang paling kaya lah di lingkungannya. Oh, kalau bawa kendaraan juga sombong. Tapi setelah saya obatin, memang dia ada kerasukan, karena memang dia sebetulnya mau jadi paranormal. Dia jadi sering menantang jin-jin yang ada di pohonan dekat rumah dia itu, ada pohonan gede itu, karena dia mau jadi paranormal. Akhirnya dia nggak kuat ya, dia seperti itu. Sembuhlah dia, saya syariatin, kalau dulu bilang syariatin. Sopan. Jadi ketemu saya tuh berubah, nggak sombong lagi. Jadi ketemu saya, di situ saya, walaupun saya udah nggak sholat, tapi Allah tetap mengabulkan apa permintaan saya. Nah, itu katanya karena keyakinan saya sama Allah. Nah, tadi dari ketemu mimpi tadi yang terakhir dengan bisikan, dari situlah saya mulai sudah goncang. Nah, berjalan tuh Pak, setelah COVID ini, pas masuk COVID, kan karena saya udah goncang, saya udah sholat, saya udah jarang, udah. Akhirnya saya sering main-main aja gitu kan, kadang-kadang ikut karaokean segala macam. Pas COVID itu tidak ada karaoke yang buka. Akhirnya saya main HP Pak. Saya lihat HP karena memang saya seneng sama
dengar-dengar dakwah-dakwah gitu. Saya senang dengar dakwah. Saya lihat tuh HP, saya lihat tuh dakwah Yahya Waloni. Wah, Yahya Waloni lagi perang sama Estra Soro ya Pak namanya Pak. Nah, lagi perang di situ. Saya lihat, wah, Yahya Waloni. Saya pikir waktu itu dia orang Kristen yang mempelajari Al-Quran dan dia akan melencengkan. Karena guru saya ngaji waktu dulu tuh pernah bilang juga, nanti ada seorang Kristen yang dia memahami tentang isi Al-Quran dan dia akan membelokkan. Nah, saya bilang ini dia orangnya nih. Saya bilang nih Yahya Waloni ini orangnya. Ini orang Kristen yang bisa membelokkan. Nanti akan kalau kita dengar dia akan membelokkan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Ceramahnya tuh kayak begini nih. Gitu. Jadi saya anggap, wah ini orang Kristen nih, orang Kristen yang nanti akan bagus. Itu ternyata bukan. Saya lihat lagi kayak Ustadz Nababan, si Ustadz Moko Bintang. Saya lihat orang-orang istilahnya orang-orang Kristen yang mualaf. Wah, saya senang tuh melihatnya. Orang-orang Kristen mualaf pada begitu. Terus saya lihat banyak seorang mualaf tuh yang kayak Erinda Handono gitu. Tapi saya perhatiin, saya lihat lagi, kok dia pada ngebohong dengan statusnya dia gitu. Yang latar belakangnya sebetulnya bukan pendeta, ada yang ngaku pendeta. Yang latar belakangnya biarawati sebetulnya bukan biarawati. Kan sekarang zaman sudah bisa kelihatan Pak. Akhirnya saya ngelihat lagi Pak, ini seorang murtadin gitu. Nah seorang murtadin itu kalau saya lihatin ya dia selesai jadi pindah dari seorang Kristen, dari Islam pindah ke seorang Kristen itu, kok dia bicaranya baik gitu. Bicaranya nggak menghujat gitu. Bicaranya nggak menceritakan tentang Al-Quran gitu. Kok kalau orang-orang yang mualaf masih menceritakan tentang Alkitab. Saya dengar Ustadz Abdul Somad. Jadi sebelumnya saya udah dengar Ustadz Abdul Somad itu bagaimana. Saya dengar Ustadz Abdul Somad itu yang ceramahnya ceritanya ada seorang bertanya kepada saya, Bapak, saya kalau ngelihat salib itu saya gemeteran gitu. Kenapa itu Pak? Somad itu bilang begini, oh itu ada jin kafir. Jadi ada jin kafir, tangan dia sambil dibentangin sampai pala dia, oh madep kiri apa madep kanan gitu. Gitu. Itu saya herannya Pak. Saya merasa kesel, saya merasa sakit hati sama orang itu, sama Abdul Somad itu. Saya sakit hati. Kok Ustadz Abdul Somad seperti itu, yang sekolahnya tinggi, yang sekolahnya sudah kemana-mana, kok akhlaknya seperti itu? Jadi maksud saya dia nggak usah harus bilang ada segala macam ada jin. Saya bilang gitu. Itu sama juga sudah menghina agama orang. Saya bilang gitu. Sudah menghina. Kan sudah ada dia, pernah saya dengar katanya kalau kita menghina atau melecehkan agama sesembahan orang lain, dan Allah kita juga akan dilecehkan gitu. Saya tersinggung begitu karena saya sangat memuliakan Allah, saya sangat memuliakan Nabi Muhammad gitu. Tapi ini si Somad ngomongnya kayak begitu gitu kan, saya merasa sakit hati, tersinggung. Sama juga menurut saya, jadi dia tidak memuliakan Allahnya dan dia tidak memuliakan Rasulullah. Nah dari situ Pak, dari situlah saya pengen tahu apa sih isi Alkitab itu. Kok sampai sebegitunya Somad menghina
sesembahan orang. Saya pengen tahu isi Alkitab bagaimana, tapi puji Tuhan melalui HP tiba-tiba saya bisa dapat Alkitab. Saya baca Alkitab, Pak. Padahal dulu saya kalau bilang megang Alkitab itu haram, nggak boleh. Jadi nggak boleh megang Alkitab, haram. Saya baca Alkitab, Pak. Waduh, kok enak banget baca Alkitab ini. Saya baca terus. Seneng saya baca tuh, Pak. Baca Alkitab. Wah, gimana ini ya? Saya mau belajar Alkitab ini juga. Ingat saya sama teman saya tuh, yang namanya si Butet itu. Sekarang begini aja, kata Tok. Lu berdoa sama Allah lu berdoa yang sungguh-sungguh, lu berdoa sama Allah lu minta jalan yang terbaik, jalan yang benar tuh yang mana, lu minta, lu mohon aja sama Allah lu. Heran saya, Pak, kok dia ngomong begitu? Saya bilang gitu. Kan kalau saya tanya mimpi saya dengan ustadz yang saya tahu itu kan pasti jawabannya itu dari iblis. Makanya saya nggak mau tanya mimpi-mimpi saya itu, saya nggak mau tanya sama ustadz karena saya tahu gitu. Orang saya baca hati ustadz aja saya bisa tahu. Dulu saya tanya sama dia, sama ustadz itu, saya bilang gitu. Dia malah bilang begitu. Lah kok lain, saya bilang gitu. Katanya orang Kristen itu malah ngajak orang Kristen, orang masuk Kristen nanti dikasih Indomie, dikasih duit segala macam. Nah ini kok saya enggak, kok saya malah dibilang begitu. Kan jadi penasaran sama saya, Pak. Lah kok dia malah bilang begitu, saya bilang gitu. Nah, kebingungan saya, bagaimana ini saya bisa memahami tentang Alkitab itu. Nah, itu akhirnya saya lihat Yusuf, channel Pak Yusuf, saya lihat, saya ibadahnya itu saya tonton dengan ibadah lain, saya lihat lagi di Alkitab itu. Nah, setelah itu, wah, saya mau menyatakan kalau saya mau masuk Kristen. Jadi hampir 2 tahun yang lalu saya pengen masuk Kristen tuh gimana ya. Saya datang ke gereja ini, pernah saya datang ke gereja ini, wah gerejanya serem amat, tinggi gitu, Pak, tinggi, terus gambarnya apa tuh gitu, serem amat gitu. Udah akhirnya saya bingung, saya mau masuk gereja mana. Tiba-tiba saya ada masuk gereja yang itu Pak begitu serem. Yang penting saya menyatakan saya mau pindah iman dulu. Pindah iman dulu. Akhirnya saya nulis pernyataan, saya menandatangani sampai pakai materai. Jadi ikut katesisasi saya 2 tahun, Pak, karena COVID. Jadi karena COVID, jadi ntar katesisasi, ntar enggak. Tapi perjalanan kenapa saya bisa terima Tuhan Yesus itu berawal dari saya merasa saya kecewa dengan yang apa saya muliakan. Saya kecewa dengan baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kecewa dengan, mohon maaf, dengan isi Al-Quran. Apa Al-Quran itu firman Tuhan. Jadi setelah saya baca Alkitab, Pak, saya baca Alkitab cuma sekali, perjalanan setahun selesai, saya baca khatam. Akhirnya saya belajar Al-Quran.
Makanya begitu banyak saya malah mempelajari tentang Al-Quran. Kecewa, saya belajar Al-Quran, saya belajar hadis, saya ngeliat tafsir. Sekarang mau belajar apa? Mau belajar hadis, saya tinggal lihat di pakai HP udah kelihatan hadisnya. Dulu susah, harus beli bukunya mahal. Dan lagi pula saya dari latar belakang Muhammadiyah itu nggak pakai maksudnya bukan hadis itu nggak begitu ini, karena Muhammadiyah itu baca Al-Quran ayat bahasa Arabnya, bahasa Al-Qurannya, terjemahnya. Jadi nggak. Tapi setelah terjadinya kekecewaan saya sama Yahya Waloni, sama Somad, akhirnya saya mempelajari tentang Al-Quran. Kecewa saya dengan isi Al-Quran. Kecewa dengan hadis-hadis saya. Jadi karena apa, Pak? Saya semua doa saya sudah dikabul. Sampai anak saya yang terakhir semua sudah dikabul. Jadi yang saya perlukan tuh apalagi di usia tua saya ini, yang saya perlukan apalagi? Saya cuman bagaimana saya bisa mendapatkan surga. Berawal dari mendapat, saya mencari ini. Ternyata Pak, mungkin nggak tahu karena kebodohan saya gitu. Saya nggak tahu kalau di surga orang Islam itu mendapatkan 72 bidadari. Saya ngelihat ceramahnya dari Pak Ustadz Zulkifli dan Ustadz Firanda waktu itu. Ada satu lagi Ustadz yang matanya sipit, yang dia bilang katanya, apa yang kita dapat nanti di surga? Aduh, kayaknya saya dengar dia ngomong itu sampai apa? Aduh, malu saya ngomongnya kali. Nanti kita di surga, kita mendapatkan 72 bidadari, 72 atau 73 bidadari. Kita akan mendapatkan 73 bidadari, dan pekerjaan kita sepanjang hari hanya memecahkan keperawanan bidadari. Pecah perawan lagi, pecah perawan lagi. Jijik saya dengarnya, Pak. Saya orang nggak benar, saya tukang mabuk. Tapi saya dengar orang ceramah itu kok begitu. Emang apa ada hadis seperti itu? Apa ada di Al-Quran seperti itu? Yang penting kan kebodohan saya nggak mau belajar tentang Al-Quran atau tentang hadis. Ternyata memang ada. Kalau di Al-Quran saya baca di surat Yasin ada, tapi bunyinya bukan 73 bidadari. Bunyinya nanti kita di surga mendapatkan kenikmatan. Saya nggak terima. Saya merasa kok mendapatkan kenikmatan, saya bilang gitu. Kalau mendapatkan nikmat, saya bisa terima. Karena apa? Saya di saat saya berzikir, waktu itu di saat saya berzikir terus panjang malam saya berzikir, tiba-tiba saya ada di suatu, saya masih duduk bukan di mimpi, Pak, lagi berzikir gitu, tiba-tiba saya ada di suatu halaman rumput, saya berzikir sila di situ rumput, sampai pukulan itu udah sejuk rasanya gitu. Wah, ya Allah, betul nikmatnya saya memuji nama Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Saya merasakan, nggak tahu, saya namanya belum tahu surga, apa ini surga gitu. Jadi waktu saya saat berzikir itu,
bukannya mimpi ini, saya istilahnya saat saya berzikir itu tiba-tiba melayang gitu, tiba-tiba saya sepertinya ada di suatu tempat seperti itu waktu saat berzikir. Karena kita saya bukannya kalau kita saya jadi berasa yang ngajarin orang, saya nih merasa kalau saya memuji nama Allah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kadang-kadang suka terpikir dengan bagaimana ini besok punya duit apa enggak, bagaimana ini besok ikan saya makan apa enggak. Wah, jadi kagak, kalau di Islam tuh bilang enggak khusyuk. Jadi khusyuk kita memuji-muji nama Allah. Ya, saya yang namanya kita bisa khusyuk memuji nama Allah itu ya di surga nanti gitu. Karena guru saya juga pernah bilang kalau kita mau ketemu sama Allah ya banyaklah berzikir, nanti kita di surga. Waktunya kita bisa melihat Allah, waktunya kita bisa memuji Allah. Itu guru saya ngomong gitu, Pak. Tapi kok di sini di ceramah ini saya bilang itu di surga mendapatkan 73 bidadari, kerjaan kita begitu. Nah, berarti itu harinya ada berapa? Kalau di sini sekarang di dunia ini ada sebulan 30 hari gitu kan. Kalau 70 hari berarti selalu dia ada sebulan apa enggak ada. Jadi nggak kenal hari, mungkin kerjaan kita cuma begitu aja. Kapan memuji nama Allah kalau kerjaan kita begitu? Sakit hati saya. Saya kecewa. Kalau memang surganya Islam itu mendapatkan 73 bidadari. Yang kecewa lagi saya dengan hadis Rasul. Ya, kembali lagi karena kebodohan saya. Mungkin saya nggak tahu karena saya nggak belajar. Baru tahu, Pak, kalau Aisyah itu istrinya Nabi Muhammad itu umurnya dinikahin 6 tahun, dipersetujui 9 tahun. Di situ saya juga kecewa dengan Nabi yang begitu saya muliakan. Jadi ada hadis Nabi, hadis Rasulullah. Saya juga tahu akhirnya saya melihat hadis karena ada juga yang ceramah, ada juga hadisnya saya baca kalau Nabi Rasulullah itu mati diracun. Saya kecewa juga sama Nabi Muhammad Rasulullah yang saya agung-agungkan. Saya juga kecewa dengan hadis Rasulullah yang ada hadis tentang menyusui orang dewasa. Banyak hadis-hadis setelah saya baca hadis-hadis yang kecewa, banyak. Kecewa saya dengan Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah. Firman Allah yang saya yakin, yang saya anggap mulia, yang saya anggap firman Allah itu Allah yang Maha Kuasa, Allah itu yang Maha Mulia. Taunya saya firman Allah itu kekal. Allah itu kekal. Jadi ada firman yang menyatakan inna dinna indallahi Islam. Saya juga nggak tahu waktu itu kalau bunyinya agama yang diridhoi Allah itu agama Islam. Jadi menurut pemahaman saya tentang ketuhanan,
pemahaman saya tentang 99 asma Allah. Allah itu nggak menciptakan agama. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah itu tidak melihat latar belakang orang itu Islam, Kristen, Cina, dia nggak lihat. Allah itu mengasihi, jadi semua itu dikasihi. Yang saya paham. Jadi Allah itu tidak membedakan apa yang Allah ciptakan, semua dibagi rezeki. Menurut pemahaman saya tentang Allah, saya kecewa dengan isi Al-Quran yang menyatakan perangilah orang Nasrani, orang Yahudi. Saya pernah tanyakan masalah itu dengan katanya itu waktu zaman perang, ayat itu waktu zaman perang. Jadi saya berpikir berarti ayat firman Tuhan itu tidak kekal. Masa firman Tuhan itu bisa ada waktunya? Firman itu bisa menyatakan itu firman waktu perang. Taunya saya firman Allah itu ya hari ini Allah berfirman untuk selama-lamanya sampai hari kiamat. Jadi nggak ada. Jadi menurut saya itu perkataan Allah itu nggak bisa ditafsir. Nah itu dia mentafsirkan. Makanya itu ada tafsir, ada hadis. Tafsirkan itu zaman perang. Di situ saya nggak terima juga. Banyaklah Pak. Saya takut menjadi dianggapnya nanti melecehkan atau menghina agama Islam. Tapi sebetulnya saya hanya kecewa. Saya hanya kecewa dengan Al-Quran. Saya kecewa dengan Nabi Muhammad. Karena setelah saya pelajari, yang selama ini saya nggak pernah mempelajari tentang Al-Quran, yang selama ini saya tidak pernah mempelajari tentang hadis, setelah saya pelajari dan setelah saya lihat seorang ustadz, seorang mualaf atau seorang murtadin, saya sudah tonton semua banyak. Jadi saya kecewa. Bukannya saya apa sama Allah saya kecewa? Enggak. Bukan, Tuhan itu cuma satu, Allah itu cuma satu. Jadi saya tidak kecewa dengan akhirnya saya bisa terima Tuhan Yesus setelah saya baca kitab. Akhirnya saya merendung, saya belajar dari hasil kekecewaan saya. Saya menerima Tuhan Yesus bukannya saya dapat mimpi itu Tuhan Yesus melambai-lambai. Tidak, Pak. Saya belajar. Saya mencari jalan kebenaran. Apa yang dinyatakan Tuhan Yesus itu saya belajar dari orang melecehkan tentang Tuhan Yesus itu. Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Itu dari situ saya kaji, Pak. Saya kaji dengan Tuhan yang orang itu menyatakan Tuhan ada 3. Karena memang dari hasil saya belajar dari guru saya yang sebelum itu kan namanya mengkaji diri. Pada waktu itu saya mengkaji diri, hanya mengkaji diri saya. Kaji diri saya nih. Jadi kalau saya misalnya saya bisa tahu kalau orang itu mengatakan itu sesat, lu sesat, orang agama itu sesat, atau aliran itu sesat. Berarti kalau mulut kita bilang itu sesat, berarti kita sesat. Berarti itu palsu, kitab itu palsu.
berarti kitab yang dia pegang itu palsu. Jadi pemahaman tentang mengkaji diri saya itu, kita saat kita bicara, kita ada kaca di dalam diri kita, di dalam kita tuh, di muka kita, di hadap kita. Karena kenapa? Memang guru saya itu Pak, waktu itu tuh dia sangat menjaga telinganya, sangat menjaga ucapannya, sangat menjaga hidungnya. Makanya saya berat sebetulnya kalau ukuran saya untuk harus menerima Tuhan Yesus. Semua dijaga. Jadi setelah saya kaji, ya itu memang akhirnya saya melihat Ustadz saya walau dibilang palsu gitu kan, Alkitab itu palsu, berarti itu palsu. Kayak Ustadz Kaslim yang bilang Bible ini cuman 12% yang benernya, yang sisanya nggak bener. Berarti kalau menyatakan itu, saya kaji lagi, saya balik lagi. Ntar kalau saya balik lagi, Al-Quran itu 12% yang bener, yang sisanya. Orang bilang sesat, berarti kita sesat. Kenapa? Kalau memang hati kita bersih, kalau memang hati kita memang hati di jalannya Allah, kalau memang kita yakin sama Allah, kita nggak akan mencaci maki orang Pak. Kita nggak akan menyesatkan orang. Kita nggak akan bilang sama orang, wah iblis lo, sakit jiwa lo. Nggak akan. Karena hati kita nggak seperti itu. Hanya guru saya itu waktu itu menjaga. Jadi kalau ada orang lagi ngomongin orang gitu, misalnya ngobrolin orang, ya dia pergi Pak. Dia jaga kupingnya. Jangan sampai hatinya rusak. Memang sulit Pak. Memang sulit untuk bagaimana supaya kita itu mempunyai hati yang bersih. Tapi memang belajar supaya kita jangan menyesatkan orang. Kalau kita bisa bilang orang itu sesat, atau kita bisa bilang itu orang iblis, atau kita bisa bilang orang itu sakit jiwa, berarti orang itu begitu juga, iblis juga, sakit jiwa juga, sesat juga. Karena kalau memang hatinya bersih, dia nggak akan bilang orang itu sakit jiwa, karena di hati dia nggak ada, hati dia bersih, nggak ada. Saya kaji dengan sesembahan orang Kristen 3. Akhirnya saya bisa terimanya begitu Pak. Di Islam memang Allah itu tidak kelihatan dan tidak mendengar. Tidak bisa didengar dan tidak kelihatan. Memang iya. Saya imani firman wahyu Allah melalui malaikat. Malaikat tidak kelihatan. Disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia juga tidak bisa lihat, tidak kelihatan. Dan kita juga tidak boleh membayangkan bagaimana wajah Rasulullah. Tidak boleh. Tanpa disadari sebetulnya dia juga 3 Pak. Di situ ada Allah, di situ ada malaikat, di situ ada baginda Nabi. Karena terjadinya bisa terbentuk Al-Quran ini karena Allah memajukan sama malaikat, disampaikan sama baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terjadilah Al-Quran ini. Yaitu kalau dikaji, karena orang Islam itu menyatakan sesembahannya orang Islam itu, orang Kristen itu 3, tanpa disadari sebetulnya itu juga 3.
tiga jadi satu. Allah, malaikat, Nabi Muhammad jadi satu. Karena terbentuknya ada ini, di sini ada Allah, di sini ada wahyu, ada malaikat, di sini ada Nabi Muhammad. Karena wahyu Allah itu disampaikan oleh malaikat, disampaikan lagi sampai Muhammad. Cuman ada pertentangan yang saya bilang kalau wahyu ini kekal, wahyunya Allah itu kekal. Kenapa Allah merintahkan sholat itu dari 50 sampai 30 sampai 5 waktu, itu sudah kekal, sudah nggak kekal dengan Allah. Banyaklah, banyak sebetulnya yang saya catat Pak. Kalau saya bahas tentang Al-Quran takutnya saya salah dan saya menjadi masalah. Saya merenung tentang Allah, saya merenung tentang Allah. Kenapa itu saya bisa, hati saya bisa merasa kok saya pengen terima Yesus. Jadi saya kajinya seperti ini Pak, saya kaji. Saya pengen tahu jadi yang nyata. Menurut logika juga saya, Allah berfirman, turunlah firman-Nya menjadi manusia. Kan saya baca tuh, Allah berfirman, turun firman menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Akhirnya firman itu berfirman. Jadi karena memang firman itu manusia itu berfirman kepada para murid-murid. Saya bisa terima itu kok. Oh iya ya, Allah itu kan maha kuasa. Allah bisa menjadikan apa aja. Allah bisa menjadikan firman-Nya apa aja. Orang firman menjadi buku aja, orang imani. Di situ saya, wah iya. Karena memang ini ketemu langsung. Jadi nggak ada yang saksinya ada gitu. Jadi di sebelah itu nggak ada saksinya, tuh wahyunya disampaikan nggak ada saksinya. Ini ada, saya baca Alkitab itu ada saksinya. Terus merasakan, wah ini benar ini. Saya bilang ini firman. Kalau dikatakan kalimat Allah itu menjadi manusia, ya iya. Kalau saya ngeliat di Al-Quran, ya Isa Al-Masih disebutnya. Kalau di sini disebutnya bilang Yesus. Wah, di situ saya bisa bilang, wah ini benar ini, saya bilang. Allah itu berfirman menjadi manusia. Karena memang tujuan saya ingin mendapat surga Pak. Saya sudah meyakinkan kalau itu memang firman yang menjadi manusia itu. Saya sudah yakini itu firman yang menjadi manusia itu. Tuhan Yesus itu berfirman, tidak akan masuk surga kalau tidak melalui aku. Saya berpikir, ya iya. Kenapa kalau melalui yang sebelah banyak ada dosanya, sampai dosanya juga ya usah dari sekarang sampai yang akan datang sudah diampuni. Tapi ini Tuhan Yesus tidak punya dosa dan memang tidak ada dosanya sama sekali. Wajar kalau seandainya sebagai Tuhan Yesus, sebagai manusia yang sepenuhnya manusia, dia berfirman atau dia berbicara, dia yang megang kunci surga istilahnya, dan dia orang umat itu tidak bisa masuk ke surga kalau tidak melalui dia, karena dia orang suci. Saya terima di situ Pak.
setelah saya ngelihat cerita tentang Yesus disalib, saya baca tentang Yesus disalib, nggak tahu hati saya kenapa Pak, tapi saya tuh nangis, keluar air mata. Saya nggak tahu kenapa saya merasakan begitu besarnya Tuhan Yesus berkorban. Dia rela mati karena untuk menyelamatkan umat. Jadi yang kemarin saya pikir orang menyembah manusia, ternyata itu bukan manusia, sembarangan manusia. Ternyata itu memang Allah, memang Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang. Allah menunjukkan cara bagaimana berkurban. Allah sendiri yang menunjukkan. Dia rela mengorbankan anaknya. Dan saya meyakini anaknya. Karena Yesus itu bukan lahir dari benih manusia. Itu dari ruhnya Allah. Dari ruhnya Allah. Karena saya yakin, kalau saya baca Alkitab, saya yakin itu Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus itu Bapa. Tuhan Yesus juga Allah itu. Karena firman itulah firman-Nya Allah. Firman yang menjadi. Itu sering saya menangis Pak. Saya baca Alkitab, baca sejarah Yesus kali itulah saya akhirnya saya terima Tuhan Yesus. Saya nggak aturan rencananya saya mau bersepakat banyak tentang itu dalam Quran yang sangat menghati saya. Tadi saya takut saya terlepas yang akhirnya membuat saya dianggapnya melecehkan agama Islam. Saya sudah menjadi seorang Kristen, seorang pengikut Kristus, pengikut Yesus. Walaupun saya awalnya saya nggak yakin kalau Allah itu bikin agama, karena di Al-Quran itu ada tulisan Islam. Inna dina indallahi Islam. Agama yang diridhoi adalah agama Islam. Kok Allah begitu membedakan kasihnya kepada kitab yang lain. Jadi cuma hanya Al-Quran yang benar. Jadi kitab yang lain, Zabur, Taurat, Injil, itu nggak benar. Kenapa Allah seperti itu? Akhirnya saya udah banyaklah saya kekecewaan saya. Setelah itu Pak, saya dibaptis tanggal 10 Februari. Saya dibaptis. Setelah saya dibaptis, saya begitu takut saya untuk menyampaikan semua ini kepada istri saya, pada anak-anak saya, pada orang tua saya, kepada adik-adik saya.
Saya begitu takut, walaupun di awalnya istri saya sudah sangat marah dan begitu kecewanya istri saya sudah merasa takut. Setelah saya dibaptis, saya menerima piagam semacam bukti pembaptisan saya. Saya telah menerima itu. Bingung saya bagaimana saya mau menyampaikan, dan takut saya bagaimana saya mau menyampaikan kepada anak istri saya, pada orang tua saya. Jadi takut saya rasanya. Akhirnya pas di Idul Fitri ini Pak, saya di Idul Fitri ini, saya malamnya berdoa atas nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, hari ini saya sangat memuji-muji nama-Mu Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu Tuhan, supaya rasa ketakutan saya ini hilang. Saya ingin menyampaikan kalau saya ini sudah dibaptis Tuhan, kepada orang tua saya, kepada adik-adik saya, kepada istri saya, dan kepada anak saya. Saya takut Tuhan. Saya takut dia akan mencaci maki saya. Saya takut dia tidak akan sayang sama. Saya takut dia tidak akan menerima saya sebagai kakaknya. Saya takut orang tua saya tidak menerima saya sebagai anak. Saya takut sebagai anak saya tidak menerima sebagai bapaknya. Ya Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu Tuhan. Aku percaya Engkau Maha Kuasa. Aku percaya Engkau Tuhan. Tunjukkanlah Tuhan. Saya berdoa atas nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Pak. Saya begitu bangga, begitu sedih, begitu hikmat saya menerima kuasa Tuhan. Di hari Idul Fitri, saya bilang mengaku kepada orang tua saya, pada adik-adik saya, kalau saya sudah dibaptis. Puji Tuhan, Tuhan tunjukkan kuasanya kepada saya Pak. Adik-adik saya yang saya anggap, yang saya pikirkan dia akan mencaci maki saya, karena pada dasarnya awalnya itu saya ini sebagai panutan bagi mereka. Tiba-tiba dia, walaupun saya ada pertanyaan-pertanyaan, tapi dia, puji Tuhan, bisa menerima saya. Dia bisa menerima saya, dia hanya berbicara, ya Islam, mudah-mudahan bisa kembali ke jalan yang benar. Dan orang tua saya juga Pak, aduh, karena ada adik sepupu saya yang murtad, bapaknya langsung mencoret namanya, usir dari keluarganya. Jadi adiknya uak saya itu kan bapak saya. Saya beranggapan bapak saya akan seperti itu, sama seperti itu, karena kakaknya juga seperti itu. Ada anaknya yang murtad, anaknya diusir dan dihapus dari kakak itu, dari kartu keluarga. Tapi puji Tuhan, Tuhan melak. Ya, itu kan. Itulah sebabnya sebagai tokoh agama jaga ucapan.
Jangan menghina, jangan mengejek minoritas, apalagi Tuhan orang Kristen. Karena semakin Anda menghina, mengejek, maka akan semakin banyak orang yang akan menjadi murtad. Supaya Indonesia ini tidak berkurang mayoritasnya, maka dengan itu teman-teman jangan pernah menekan kekristenan. Jangan menghalangi, ya. Sama seperti salah satu ungkapan dari seorang tokoh mengatakan, biarkan saja Kristen merajalela, karena akan seperti Eropa. Tanpa kita membiarkan, maka dia akan runtuh dengan sendirinya. Harusnya memang begitu. Semakin bebas, orang semakin malas untuk mencari Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, semakin dihimpit akan semakin jadi, semakin murni, semakin kuat, semakin kokoh. Seperti yang terjadi hari-hari ini. Walaupun banyak larangan, tetapi banyak yang murtad. Banyak yang ada fatwa-fatwa mengharamkan, justru banyak yang semakin berani. Jadi sungguh luar biasa. Tentunya ini juga merupakan doa orang-orang percaya. Doa orang Kristen didengar Tuhan Yesus. Doa orang Kristen dijawab oleh Tuhan Yesus. Jadi doa orang Kristen itu manjur. Dalam kesengsaraan mereka berseru, kami berseru kepada Tuhan Yahweh, maka dia menolong kami, dia mendengarkan doa kami. Sama seperti bangsa Israel ketika di tanah Mesir, dijajah oleh Mesir, ya, banyak tekanan karena mereka minoritas di sana, tetapi Tuhan mendengarkan teriakan mereka, Tuhan melihat air mata mereka dan mendengarkan tangisan mereka. Jadi luar biasa teman-teman. Itulah sebabnya kita sampai di hari ini kita bersaksi melalui media sosial. Dan lewat media sosial sekarang kita banyak menjangkau jiwa baru. Puji nama Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati dengan kesaksian Bapak ini. Kita doakan dia supaya semakin sehat dan semakin kuat imannya di dalam Tuhan dan membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Dan jangan lupa untuk berkomentar di kolom komentar tanggapan apa yang saudara dapatkan dalam video ini. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga, pekerjaan, anak cucu, diberkati senantiasa. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Amin.